Bab 713. Yun Che, yang berada dalam kekuatan penuh, menghadapi panah Phoenix yang terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya secara langsung. Dengan teriakan pelan darinya, panah Phoenix yang dipadatkan dengan api Phoenix yang sangat kuat dipukul dengan keras oleh Yun. Telapak tangan Che terkoyak dengan keras dan berubah menjadi dua sisa api yang berputar, yang dilemparkan ke belakang Yun Che. Pupil Feng Tianyu membesar, dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan bahkan rasa takut yang samar-samar. Kaulah yang akan mati. Seluruh tubuh Yun Che terbakar dengan darah Phoenix, dan bayangan jelas dari Phoenix melintas di belakangnya. Tiba-tiba, tekanan dari Phoenix ditumpangkan pada aura misterius, dan itu benar-benar sedikit membuat Feng Tianyu kewalahan dalam hal aura. Yun Che melepaskan lengannya, dan hanya dalam sepersekian detik, api Phoenix yang meletus memenuhi seluruh ruangan, dan tiba-tiba hanya warna merah paling murni yang tersisa di antara langit dan bumi. Dengan api dewa jahat di dalam dirinya, kecepatan dia dalam memobilisasi kekuatan elemen api tidak dapat dibandingkan bahkan dengan Feng Tianyu, yang telah mengolah kekuatan api Phoenix selama lebih dari 600 tahun. Api yang memenuhi bidang penglihatannya sejenak membuat Feng Tianyu semakin terkejut. Api Phoenix yang mendekat membuat energi dalam yang melindungi tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak lagi berani membenci atau mempercayakannya, jadi dia mengerahkan 80% energinya yang dalam dengan kecepatan tercepat, dan badai api besar terjadi di sekujur tubuhnya. Api Phoenix berkobar ke langit. Boom! Seperti batu setinggi 1000 kaki yang dilemparkan ke laut yang tenang, udara dalam jarak puluhan mil didorong dengan keras, menciptakan lingkaran riak yang menakutkan. Seluruh langit benar-benar berubah warna. Di bawah cahaya merah yang menyala-nyala, dua awan cahaya mampu pembakaran, api Phoenix dari langit dan bumi bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling kejam, membakar, merobek dan melahap satu sama lain. Dan ini baru permulaan. Saat dua api Phoenix yang meledak saling membombardir dan melahap satu sama lain, alih-alih padam dan menghilang secara bertahap, mereka malah meluas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan warna merah menjadi semakin dalam. Dalam jarak puluhan mil, semua tumbuh-tumbuhan terbakar. Bebatuan terbungkus api mulai mencair dengan cepat. Boom, 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 boom. Dalam hal kekuatan yang mendalam, Yun Che secara alami tidak sekuat Feng Tianyu, tetapi dia juga menggunakan api Phoenix. Yun Che mampu menghancurkan Feng dalam bidang seni yang mendalam, pemahaman hukum, dan pengendalian kekuatan api Tianyu, bahkan jika dia adalah kaisar yang paling kuat. Meskipun Feng Tianyu terkejut dengan peningkatan kekuatan Yun Che yang tiba-tiba, dia masih secara tidak sadar tidak berpikir bahwa Yun Che memiliki kekuatan untuk melawannya. Tapi dengan pemboman api sederhana, dia menggunakan 80% penuh dari kekuatannya, tapi itu tidak mampu menekan api Phoenix Yun Che. Setelah kebuntuan singkat, dia bahkan mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Minum. Bayangan Phoenix besar muncul di belakang Feng Tianyu, meningkatkan kekuatannya hingga 90%. Api Phoenix di tubuhnya meledak lagi, menggulung pusaran api besar, dan segera menekan api Phoenix Yun Che. Hancurkan. Api Phoenix meledak, ruang angkasa hancur, dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti jarum baja, menembus langit dan bumi. Di bawah badai api yang meledak, Yun Che dan Feng Tianyu terpisah jauh. Murid Feng Tianyu menyusut, dan dia menatap Yun Che. Meskipun Yun Che di hadapannya terlempar lebih jauh, wajahnya tenang dan tidak putih sama sekali, hanya pakaian di tubuhnya yang terkoyak-koyak, tapi dia melihat ada kurang dari setengah tanda-tanda cedera. Berusia 22 tahun, di alam mendalam raja tingkat ketiga, tetapi tabrakan murni energi yang dalam memaksanya untuk menggunakan 90% dari kekuatannya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bahkan dalam mimpinya sebelumnya. Tidak boleh dijaga. Setelah berkelahi dengan Yun Che, Feng Tianyu, yang sama sekali tidak menganggap serius Yun Che, akhirnya menyadari betapa menakutkannya Yun Che. Dia sudah seperti ini pada usia 22 tahun, dan dia tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya dia ketika dia mencapai usianya. Dan pria ini masih menjadi musuh bebuyutan dari sekte Phoenix Ilahi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mati bagaimanapun caranya. Siapa tuanmu? Otot dan pembuluh darah Feng Tianyu menonjol, dan roh api yang semakin padat mulai muncul di sekujur tubuhnya. Menyadari betapa menakutkannya Yun Che, dia memutuskan untuk tidak ragu menggunakan seluruh kekuatannya melawan junior seperti itu dan membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin.
Jika dia tidak mati, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Sekte Phoenix Suci di masa depan. Seperti orang lain, dia ingin tahu siapa yang sebenarnya melatih murid yang bahkan mengejutkan seorang kaisar seperti dia. Kamu tidak pantas mengetahuinya, kata Yun Ce dingin. Kalau begitu kamu pergi dan mati. Feng Tianyu tidak berharap mendapat jawaban dari Yun Ce. Dia membuka tangannya, rambutnya berdiri saat dia terbakar, dan bayangan burung phoenix di belakangnya mengeluarkan suara burung phoenix yang keras dan keras, suara ning. Api phoenix tidak dilepaskan dari tubuhnya, tetapi suhu udara meningkat dengan kecepatan yang mengerikan, dan ruangan dengan cepat berubah menjadi merah karena distorsi, kerikil dan pasir di tanah bergetar, dan bahkan mengambang dalam jumlah besar. Bangun! Alam Phoenix. Dengan kilatan tiba-tiba mata Feng Tianyu, area sekitar lebih dari 10 mil berubah menjadi lautan api besar dalam sekejap. Di lautan api Phoenix yang tak terhitung jumlahnya terbang sembarangan, raungan panjang melepaskan kekuatan penghancur yang bisa membakar segalanya. Di medan api besar, Feng Tianyu dan Yun Ce berada di tengah lapangan. Feng Tianyu mengangkat tangannya. Dia secara alami adalah penguasa bidangnya. Dia dapat mengubah medan sesuka hati dan memobilisasi kekuatan setiap sudut. Segala isinya akan berubah menjadi faktor-faktor yang bermanfaat baginya. Huang Maur, sebelum kamu mati, gunakan hidupmu untuk memahami apa itu ranah tingkat kaisar. Di ranah Phoenix ini, bahkan jika kamu menaruh semua kekuatan di tubuh akan digunakan untuk pertahanan, dan akan berubah menjadi abu dalam 10 napas. Alam di tingkat kaisar memang tak tertandingi, dan bisa dikatakan sebagai tingkat kekuatan tertinggi di benua Tianxuan. Namun, Feng Tianyu tidak dapat membayangkan dalam mimpinya bahwa kekuatan api murni, meskipun 10 kali lebih kuat, tidak akan mampu menyebabkan kerusakan apapun pada Yun Ce yang memiliki tubuh roh api jahat. Berdiri di tengah-tengah alam destruktif ini, Yun Ce memandang sekeliling dengan ringan. Apa yang muncul di wajahnya bukanlah kepanikan dan ketakutan, tetapi seringai yang tidak dapat dipahami Feng Tianyu. Jika kamu tidak menggunakan alam Phoenix ini, kamu mungkin masih mati. Pelan-pelan, Honger, keluarlah untuk bekerja. Cahaya merah terang menyala, dan pedang pembunuh iblis pemalu surga tersangkut di tangan Yun Ce. Pada saat ini, segala sesuatu di seluruh domain Phoenix meledak. Nyala api sepertinya telah berhenti, dan pupil Feng Tianyu tiba-tiba mengejang seolah-olah ditusuk oleh jarum baja. Feng Tianyu telah hidup selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang sebesar itu. Dia hampir tidak bisa merasakan nafas apapun dari pedang besar ini, tapi hanya kontak matanya saja yang menyebabkan hati dan jiwanya berkedut karena ketakutan yang tak terkendali. Panggilan, Yun Ce menjentikkan lengannya, dan Heaven's Meeting Sword mengayunkan busur merah. Tapi itu hanya ayunan sederhana, tapi itu mengeluarkan suara robekan seperti guntur. Kekuatannya yang paling kuat, domain Phoenix di tingkat kaisar, benar-benar terkoyak di depan lintasan ayunan pedang raksasa itu, terbuka yang panjangnya lebih dari 4 kaki dan lebar setengah kaki. Meskipun api Phoenix berkobar dan bayangan Phoenix menari, retakan ini belum sembuh dalam waktu yang lama. Pedang macam apa itu? Suara Feng Tianyu bergetar. Yun Ce tidak menjawab, dan ada ledakan tulang di sekujur tubuhnya. Setelah menikahi Ratu Iblis Kecil, dia menerima sejumlah besar pedang terkenal yang tiada taranya. Di bawah makanan sehari-hari Honger, kekuatan yang terkandung di surga Smithing Sword menjadi semakin menakutkan, beratnya saja sudah mencapai lebih dari 600.000 kg. Jika Yun Ce pertama kali tiba di alam iblis ilusi, hampir mustahil untuk mengendalikannya. Namun kini Yun Ce semudah mengendalikan tubuhnya sendiri. Setelah melihat domain Phoenix Feng Tianyu, Yun Ce juga melihat batas kekuatan Feng Tianyu, dan dia memastikan bahwa dia tidak hanya tidak punya alasan untuk kalah dari Feng Tianyu, tetapi dia bahkan yakin akan membunuhnya hari ini. Lebih dari itu, Yun Ce terbang, melewati alam Phoenix, dan mengayunkan pedang pembunuh iblis pemalu surga ke arah Feng Tianyu. Dimanapun Heaven's Meeting Sword menyerang, domain Phoenix runtuh lapis demi lapis. Api Phoenix yang awalnya ganas ditekan dan padam sepenuhnya. Dalam sekejap mata, jurang sepanjang 100 kaki meledak di domain lebih dari 10 mil. Wajah Feng Tianyu terdistorsi, bayangan Phoenix di belakangnya meronta, dan energi hitam pelindung di sekujur tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja, mengeluarkan suara mendesis. Dia mengambil tombak yang menyala-nyala, dan semua api di ruang sekitar 100 kaki terkonsentrasi pada tombak itu,
berubah menjadi ular piton api besar dan meledak ke arah Yun Che. Ledakan, api meledak dan langit berubah warna lagi. Di bawah badai kekuatan Heaven's Meeting Sword, ular piton api Feng Tianyu hanya bertahan setengah napas sebelum hancur berkeping-keping. Mata Feng Tianyu memutih, dan dia merasa dadanya seperti dihantam gunung. Kulit dan dagingnya langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian dia hampir tidak terhalang oleh tulang rusuknya dan energi pelindung yang diperbarui. Angin menderu di telinganya, dan Feng Tianyu terbang mundur sejauh 5 atau 6 mil sebelum akhirnya terhenti. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan darah mengalir dari perutnya. Dia mengulurkan tangannya, hanya untuk menemukan hingga lengan kiri dan kanannya terguncang, beberapa retakan panjang. Api di sekitarnya menghilang, suhu juga turun dengan cepat, kehilangan dukungan kekuatan, dan alam Phoenix langsung runtuh. Dia baru saja berteriak bahwa Yun Che akan dibakar dalam 10 napas di bawah alam Phoenix. Namun, setelah 10 napas berlalu, itu adalah tragedi runtuhnya alam Phoenix secara langsung. Tidak mungkin, Feng Tianyu menutupi perutnya dengan tangannya, tetapi lupa untuk menekan lukanya, yang tidak terlalu serius. Dia menatap Yun Che tepat di depannya, dengan ekspresi terdistorsi di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Dia menggunakan 100% dari kekuatannya yang dalam, tetapi terluka oleh pukulan lawan. Medan yang memadatkan tingkat kekuatan tertingginya runtuh hanya dalam 10 napas. Bagaimana kekuatan yang menimpanya barusan, bisa datang dari tangan pria berusia 20-an. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda tidak menggunakan domain dan menghemat energi, Anda mungkin mati sedikit lebih lambat. Mata Yun Che bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak memberi Feng Tianyu kesempatan untuk bernapas, dan surga Smithing Sword menyerang lagi. Ketika dia keluar, jarak puluhan kaki di depannya sangat penyok oleh kekuatan pedang berat yang sangat sombong. Kekuatan yang baru saja dia alami sama menakutkannya dengan mimpi buruk. Bagaimana mungkin Feng Tianyu berani memblokirnya secara langsung? Pupil matanya menyusut, bayangan api keluar dari tubuhnya, dan dia dengan cepat mundur puluhan kaki. Tapi jangkauan pemboman pedang berat itu begitu besar sehingga jelas bukan senjata biasa. Sebaliknya, meskipun Feng Tianyu mundur jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, dia masih tersapu oleh kekuatan Heaven's Meeting pedang meskipun itu hanya setelahnya. Itu membuat seluruh tubuhnya terbalik dengan keras dan dia hampir terjatuh. Feng Tianyu kaget dan marah. Dia mengulurkan kedua cakarnya dan meledakkan dua api Phoenix setebal beberapa kaki, yang bergabung menjadi satu aliran dan langsung mengenai Yun Che. Ledakan. Dengan raungan, api Phoenix yang diledakkan oleh Feng Tianyu dengan seluruh kekuatannya diledakkan oleh Heaven's Meeting Sword. Setelah apinya menghilang, pedang besar itu mendekat dengan cepat. Feng Tianyu menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur dengan seluruh kekuatannya lagi. Seluruh tubuhnya yang energi hitamnya terkunci dalam kematian, dia dijaga di depannya, dan dalam ketakutan, dia tidak berani melawan. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Di Phoenix City, Anda dapat dengan jelas melihat kilatan cahaya merah di langit tenggara, dan suara menderu masih sedikit memekakkan telinga meski jaraknya sangat jauh. Haha. Memang tidak mungkin bagi Yun Che untuk melarikan diri dari telapak tangan Tetua Agung. Feng Ximing mencibir, Tetua Agung secara pribadi mengambil tindakan, itu terlalu mudah baginya. Sudah lama tidak bertemu, sejak Penatua Agung mengambil tindakan. Ini belum berakhir, mungkinkah Penatua Agung sedang memainkan permainan menangkap tikus? Feng Feili berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa itu akan mudah bagi Feng Tianyu untuk membunuh Yun Che. Wajah Feng Tianxing pada awalnya sangat tenang, tetapi saat cahaya di langit tenggara menjadi semakin kuat, suaranya menjadi lebih berat dan alisnya menjadi gelap sedikit demi sedikit. Menyadari perubahan ekspresinya, Feng Hengkong bertanya, "Penatua, apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan Penatua Tianyu?" Feng Tianxing berbisik, Tianyu menggunakan setengah dari energinya yang dalam pada awalnya, dan kemudian 8 poin. Kekuatan. Sekarang, kekuatannya telah meningkat hingga 100%. Apa yang terjadi? Tidak peduli seberapa berlebihan kekuatan Yun Che, dia tidak bisa memaksa Penatua Tianyu untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Mungkinkah orang lain telah muncul? Atau mungkin dia dan Yun Che seorang penolong yang kuat di sepanjang jalan? Pada saat ini, telinga Feng Tianxing tiba-tiba mendengar transmisi suara Feng Tianyu yang mendesak dan dilanda kepanikan dari Phoenix Soul.
Ayo cepat, aku bukan lawannya. Wajah Feng Tianqing berubah drastis, dan dia tidak percaya dengan suara yang didengarnya. Dia melihat ke langit di tenggara, menarik napas dalam-dalam, dan sebelum dia sempat menjelaskan kepada Feng Hengkong dan yang lainnya, dia terbang dan bergegas pergi dengan kecepatan tercepat. Bersambung.